Halo semua, kembali lagi dengan Irwan di sini. Kayaknya udah nggak kehitung berapa banyak orang yang minta saya untuk membuat video gear list Irwan Edition. Dan berbahagialah sob, permintaan kalian saya kabulkan. Dalam membuat sebuah video, saya membutuhkan beberapa peralatan. Yang pertama adalah kamera. Kamera yang saya gunakan dalam membuat video sekarang adalah Sony A6300. Alasan kenapa saya memilih kamera ini adalah karena saya suka tone warna dari kamera Sony yang terlihat lebih pucat. Kamera ini juga bisa merekam video menggunakan flat color profile untuk kebutuhan grading. Alasan lain adalah kamera ini bisa merekam video hingga resolusi 4K. Dimana dengan resolusi ini, kita bisa bebas melakukan zoom in pada video tanpa takut kehilangan detail. Kekurangan dari kamera ini adalah dia cepat sekali panas, apalagi saat digunakan untuk merekam video 4K. Saran saya, gunakan di dalam ruangan yang dingin atau kalau perlu di dalam kulkas. Kalau kurang dingin juga kalian bisa pasang AC minimal 1 PK di depan kamera. Itu kurang kerjaan. Kamera tidak akan bisa bekerja tanpa sebuah lensa. Lensa yang saya gunakan ada dua. Pertama adalah lensa kit Sony 1850mm. Lensa ini saya gunakan saat membuat video di luar karena beratnya yang sangat ringan. Lensa kedua yang saya gunakan adalah Sigma 1835 ART. Ini lensa yang disebut sebagai lensa wajib para tech reviewer karena digunakan hampir semua tech reviewer di luar sana, seperti MKBHD, TLD, Crystal K, Stellar, dan lain-lain. Lensa ini bisa melakukan zoom sampai 35mm tanpa menurunkan bukaan atau aperture. Lensa ini sering saya gunakan dalam kondisi kurang cahaya dan untuk memberikan efek bokeh pada footage. Dan karena sebenarnya ini adalah lensa untuk Canon, maka saya membutuhkan sebuah converter agar bisa digunakan di kamera Sony. Oleh karena itu, saya pakai Sigma MC11 sebagai adapternya. Selanjutnya yang saya gunakan adalah tripod. Kenapa disebut tripod? Karena kakinya ada 3. Kalau ada 4, namanya empot. Kalau Niko mendadak, namanya ngepot. Saat ini saya menggunakan 2 buah tripod dan 1 buah monopod. Ini adalah Manfrotto 055X Pro. Alasan kenapa saya pilih tripod ini adalah karena dia gagah, maco, dan kekar. Bisa menahan berbagai macam beban yang berat, mulai dari beban kamera sampai beban hidup. Kelebihan tripod ini adalah kemampuannya mengambil gambar dari sudut yang sulit hingga 90 derajat. Ini kepake banget saat saya melakukan unboxing yang memerlukan teknik pengambilan gambar dari atas. Tripod kedua yang saya gunakan adalah Beke BKQZ SD666. Alasan kenapa saya pilih tripod ini adalah karena ringan dan ringkas sob. Ini yang sering saya bawa saat harus melakukan pengambilan video di luar rumah. Saking kompaknya bisa saya masukin ke dalam tas ransel. Yang ketiga adalah monopod ini. Monopod ini mereknya Coman bertipe DX327A. Sesuai namanya, kakinya cuma 1. Monopod ini sering saya bawa saat saya membuat video liputan karena bentuknya yang ringkas dan cocok banget untuk point and shot. Walau kelihatan pendek, sebenarnya monopod ini bisa memanjang sob kalau dielus. Gear selanjutnya adalah fluid head. Fluid head ini saya gunakan untuk mengambil video dengan teknik panning dan tilting. Dengan fluid head ini kalian bisa membuat video dengan kedua gerakan tersebut secara halus. Ada 2 buah fluid head yang saya gunakan. Yang pertama adalah Benro S7. Yang ini saya gunakan saat berada di rumah karena solid dan mampu menahan beban yang lebih berat. Fluid head kedua yang saya gunakan adalah Yunteng YT950. Fluid head ini saya beli seharga 300.000 di Tokopedia. Walau harganya murah tapi sangat bisa diandalkan. Selain karena ringan dan mudah dibawa kemana-mana, fluid head ini nggak kalah sama yang mahal sekalipun, karena mampu membuat pergerakan kamera terasa sangat smooth. Lalu peralatan yang saya gunakan selanjutnya adalah slider. Slider ini berguna untuk membuat gambar bergerak menjadi halus pada panning, sekaligus menjadi stabilizer kamera sehingga menghasilkan visual yang bagus dan dramatis. Selanjutnya ada lighting. Saya punya 3 buah lampu untuk lighting. 2 diantaranya adalah Godox LED P120C yang berukuran kecil. LED ini saya beli berdasarkan rekomendasi dari Mas Gunro. Dan satu lighting lagi adalah Aperture HR672C. Ketiga lighting tersebut bisa dirubah temperatur warnanya, mulai 3300 Kelvin sampai 5600 Kelvin. Selanjutnya adalah Field Monitor Aperture VS1 Fine HD. Karena layar di Sony A6300 tidak bisa diputar secara bebas dan mengakibatkan sulit untuk melihat preview dalam sudut sulit, jadi saya butuh monitor ini. Sedangkan untuk perekaman audio, saya menggunakan Olympus WS750M. Ya, walau terlihat jadul, tapi lumayan oke buat ngerekam audio. Sampel suaranya bisa kalian dengar di hampir semua video yang saya buat, termasuk video ini. Setelah semua footage dan audio direkam, saya akan membutuhkan sebuah komputer untuk melakukan editing. Jika dulu saya menggunakan PC, tapi karena PC saya sudah almarhum, sekarang saya menggunakan laptop dan pilihan saya jatuh kepada Asus ZenBook UX410U.
Kenapa saya pilih notebook ini? Pertama karena desainnya yang cantik banget sob dan bobotnya yang ringan. Nggak kalah keren dibandingkan MacBook. Cukup pede buat dipamerin saat nongkrong di Sevel. Sevel udah tutup ya. Kedua, walau desainnya cantik, tipis, dan ringan, nyatanya performanya nggak main-main sob. Laptop ini diperkuat dengan prosesor Intel i7 7500U, Kaby Lake, GPU Nvidia GeForce 940MX, dan RAM sebesar 8GB yang menurut saya sudah cukup mumpuni untuk dipakai ngedit video. Bahkan masih kerasa nyaman saat ngedit video beresolusi 4K sekalipun. Lebih asiknya lagi, keyboard laptop ini udah pakai LED backlit sob, jadi dijamin nggak akan salah pencet saat gelap. Selain enak buat editing, ternyata laptop ini juga enak buat main game. Keren kan? Ketiga adalah layar yang kinclong. Walaupun kecil, layar di laptop ini udah beresolusi Full HD dengan bezel yang tipis, jadi kelihatan makin keren dan elegan. Selain itu, warna yang ditampilkan juga cukup akurat dan kecil kemungkinan warna akan miss saat editing. Jadi, buat kalian para kreator yang butuh mobilitas dan fleksibilitas tinggi, rasanya laptop ini bakal cocok buat kamu sob. Oke, itu aja video Gearlist Irwan Edition kali ini. Sebagai informasi aja, semua gear di atas tidak saya dapatkan secara instan. Semua butuh proses dan waktu yang cukup lama hingga saya memilikinya. Jika saya bisa mendapatkannya, maka saya yakin kalian juga bisa. Jika kalian juga ingin memiliki gear-gear tersebut, berhentilah mengeluh dan berkecil hati alias minder. Mulailah melakukan sesuatu karena nasib seseorang tidak akan berubah kecuali dia yang mengubahnya. Dengan Irwan Teguh di sini dan saya akan menemui kalian lagi di video selanjutnya. Adios.